Shalom, salam berjumpa lagi dengan saya Trentino Jonathan Gerungan. Saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu animasi atau animasi dalam multimedia. Pertama, animasi sebenarnya adalah rangkaian gambar yang disusun berurutan atau dikenal dengan istilah frame. Satu frame terdiri dari satu gambar. Jika susunan gambar tersebut ditampilkan bergantian dengan waktu tertentu, maka akan terlihat bergerak. Satuan yang dipakai adalah frame per second atau FPS. Misalkan animasi disebut 25 fps, berarti animasi tersebut terdiri dari 25 gambar dalam 1 detik. Semakin besar nilai FPS, maka akan dapat terbentuk animasi yang terkesan halus. Animasi adalah daya tarik utama di dalam program multimedia interaktif. Animasi mampu menjelaskan suatu konsep atau proses yang sukar dijelaskan dengan media lain. Animasi juga memiliki daya tarik estetika sehingga tampilan yang menarik dan exciting akan memotivasi pengguna untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Bisa pula animasi diartikan sebagai tampilan cepat dari urutan gambar 2D atau karya seni 3D atau posisi model untuk menciptakan sebuah ilusi gambar. Lanjut. Pengertian animasi. Menurut Reiber tahun 1994, bagian penting pada multimedia adalah animasi sendiri. Dan animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup atau semangat. Kata animasi juga berasal dari kata animation yang berasal dari kata dasar to anime, yang di dalam kamus Indonesia Inggris berarti menghidupkan. Secara umum, animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Animasi bisa diartikan sebagai gambar yang memuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan. B. Manfaat dan keuntungan animasi dalam multimedia. Apa itu manfaat dan keuntungan animasi dalam multimedia? Manfaat animasi dalam multimedia. Menurut objek dengan ide, misalnya efek grafis pada suatu objek, menjelaskan konsep yang sulit, misalnya penyerapan makanan ke dalam aliran darah atau bagaimana elektron bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, misalnya menjelaskan tegangan arus bolak-balik dengan bantuan animasi grafis sinus yang bergerak. Menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural, misalnya cara melukis suatu segitiga sama sisi dengan bantuan jangka. Lanjut, manfaat animasi untuk berbagai kebutuhan. Animasi pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam berbagai kegiatan. Animasi dibangun berdasarkan manfaat sebagai media yang digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya media hiburan, media presentasi, media iklan, media ilmu pengetahuan, media bantu atau media pelengkap. Media hiburan, animasi digunakan untuk menghibur pengguna animasi tersebut, sehingga memberikan kepuasan. Animasi sebagai media hiburan sebagai produk dengan dagangan yang memiliki harga jual. Sebagai media hiburan, animasi digarap sebagai proyek, contohnya film, klip, games, dan lain-lain. Lanjut, teman-teman. Keuntungan penggunaan animasi dalam multimedia antara lain: untuk mengiklankan produk baru yang merupakan produk masa depan, dapat menampilkan produk dalam desain yang bervariasi, tidak membutuhkan studio khusus karena dapat dikerjakan dengan komputer, sering digunakan untuk menyampaikan pesan yang sulit atau untuk menjangkau pasar khusus, misalnya anak-anak. Animasi dapat menggantikan produk aktual dengan prototipe. Animasi menjadikan presentasi lebih menarik. Lanjut,
Macam-macam animasi dalam multimedia. Dalam multimedia itu ada beberapa macam animasi, yaitu animasi cel, animasi frame, animasi sprite, animasi lintasan, ada juga animasi spline, ada animasi vektor, animasi karakter, animasi komposisional, morphing, animasi digital, dan animasi clay atau Z. Jenis-jenis animasi. Salah satu unsur yang tidak kalah pentingnya dalam multimedia interaktif adalah adanya unsur animasi. Istilah animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima yang berarti jiwa atau hidup, semangat. Berikut adalah animasi 2D atau animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi atau animasi Dwimatra dikenal juga dengan nama flat animation. Pada awalnya diciptakan animasi berbasis 2 dimensi atau 2D animation. Realisasi nyata dari perkembangan animasi 2 dimensi yang cukup revolusioner berupa dibuatnya film-film kartun. Untuk itu animasi 2D bisa juga disebut dengan film kartun. Kartun sendiri berasal dari kata karton yang artinya gambar yang lucu. Film kartun itu kebanyakan film yang lucu. Contohnya Tom and Jerry, Scooby-Doo, atau Doraemon. Itu termasuk dalam pembuatan itu animasi 2D atau 2 dimensi. Kita lanjut, animasi 3D atau animasi 3 dimensi. Perkembangan teknologi dan komputer membuat teknik pembuatan animasi 3D semakin berkembang dan maju pesat. Animasi merupakan suatu pergerakan yang dibuat pada suatu gambar maupun teks dengan menggunakan animasi pergerakan objek atau teks dan akan terlihat lebih hidup. Animasi 3D adalah pengembangan dari animasi 2D. Dengan animasi 3D, karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata, mendekati wujud manusia aslinya. Contohnya film Toy Story buatan Disney. Itu sudah menggunakan animasi 3D sehingga gambarnya terlihat lebih nyata atau lebih jelas. Perkembangan dunia animasi komputer sekarang sudah sangat pesat, apalagi sejak diciptakan animasi berbasis 3 dimensi yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi Z-aksis. Maka objek dan pergerakannya hampir mendekati kenyataan aslinya. Berikut animasi tanah liat atau clay animation. Jenis animasi clay animation jarang kita dengar dan temukan di antara jenis lainnya. Padahal teknik animasi ini bukan termasuk teknik baru, tetapi sudah lama sekali, bahkan bisa disebut nenek moyang animasi. Meski namanya clay, tanah liat, yang dipakai bukanlah tanah liat biasa. Animasi ini memakai plastisin, bahan lentur seperti permen karet yang ditemukan pada tahun 1897. Toko-toko dalam animasi clay dibuat dengan memakai rangka khusus untuk kerangka tubuh. Lalu kerangka tersebut ditutup dengan plastisin sesuai bentuk toko yang ingin dibuat. Anime Jepang atau anime. Anime adalah sebutan tersendiri untuk film animasi di Jepang. Jepang tidak kalah soal animasi dibanding dengan buatan Eropa. Anime mempunyai karakter yang berbeda dibandingkan dengan animasi buatan Eropa. Anime biasanya menggunakan tokoh-tokoh karakter dan background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Cerita anime biasanya bermacam-macam jenis. Ada adventure, science fiction, children, romance, medieval fantasy, erotika, horror, action, dan drama. Memiliki banyak tokoh cerita dan yang dibukakan dalam bentuk komik atau disebut manga, dan disiarkan di televisi dan video. Bahkan ada yang dibuat gamenya seperti One Piece. Itu kan adalah anime dari Jepang. Kita lanjut, prinsip kerja animasi. Animasi merupakan teknik pembuat gambar yang bergerak
Animasi dapat diartikan sebagai sebuah objek yang bergerak, dinamis, dan tidak statis. Objek dapat berupa teks maupun bentuk-bentuk lainnya. Bentuk-bentuk gerak animasi banyak jenisnya dan sulit untuk dihitung. Animasi adalah proses menciptakan efek gerak atau efek perubahan bentuk yang terjadi selama beberapa waktu. Animasi bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Perubahan warna atau perubahan bentuk yang dinamakan morphing. Lanjut. Secara sederhana, prinsip kerja animasi adalah menumpuk beberapa gambar secara bergantian dan berurutan, atau mengubah nilai koordinat suatu objek sehingga diperoleh efek gambar yang hidup. Prinsip penumpukan gambar. Contoh, prinsip kerja animasi dengan menumpuk gambar satu dengan 4 secara berurutan dalam tempo yang cepat. Gambar akan ditampilkan mulai dari 1 sampai dengan 4 sehingga seolah-olah bola hitam tersebut bergerak dari bawah ke atas. Kecepatan gerak bola tergantung pada delay antar gambar. Lanjut. Efek animasi. Ada 3 macam efek animasi yang digunakan dalam multimedia. Yaitu animasi berbasis pixel, animasi berbasis vektor, dan animasi hybrid. Pada dasarnya adalah kumpulan dari gambar-gambar berbasis pixel yang dinamakan berurutan dan berkelanjutan yang menimbulkan kesan sebuah gerakan. Animasi berbasis vektor. Animasi flash adalah format standar untuk industri untuk animasi berbasis vektor. Tidak mengandalkan transisi pixel atau gambar secara individual. Animasi dihasilkan dengan manipulasi penentuan geometri dan vektor gambar. Berikut animasi hybrid. Animasi berdasarkan pergerakan pixel dan atau elemen-elemen yang berbasis vektor, gambar atau film. Contoh adalah kemampuan untuk menganimasikan gambar pixel dan teks berbasis vektor dengan sebuah gambar latar dalam sebuah media presentasi yang interaktif. Pembuatan animasi. Teknik pembuatan animasi, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pembuatan animasi. Antara lain dengan sistem teknikal atau CAL teknik. Kedua, teknik bayangan. Ketiga, teknik computing atau 2D. Keempat, teknik computing atau 3D. Animasi dalam aplikasi multimedia. Animasi dalam sebuah aplikasi multimedia menjanjikan satu tampilan visual yang lebih dinamis, dapat menampilkan sesuatu yang mustahil atau kompleks dalam kehidupan yang sebenarnya dan dapat direalisasikan di dalam aplikasi tersebut. Sebagai contoh, apabila aplikasi multimedia tersebut ingin menjelaskan proses atau peristiwa alam seperti hujan, mungkin sulit untuk diperagakan atau dibuktikan secara nyata. Maka dengan adanya animasi multimedia, maka hal itu bisa digambarkan, dipaparkan dalam bentuk gambar bergerak seolah-olah hidup. Animasi dapat berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun melalui berbagai kesan yang khusus. Proses pembuatan animasi bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan pengalaman, keterampilan, serta kepakaran yang tinggi. Untuk menghasilkan suatu animasi yang tinggi, diperlukan banyak animator atau pembuat animasi. Animasi pada pembelajaran. Animasi adalah penggambaran dinamis yang dapat digunakan untuk membuat proses perubahan menjadi jelas bagi peserta didik. Banyak pendidik yang percaya bahwa animasi adalah perangkat yang superior dibandingkan ilustrasi statis untuk pembelajaran aktif. Untuk memahami situasi dinamis yang secara eksternal direpresentasikan oleh suatu grafis statis, peserta didik mestilah pertama-tama membangun sebuah gambar model dinamis dari suatu informasi statis yang diberikan. Lanjut. Ya, sampai di sini presentasi saya. Terima kasih.